Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal larutan penyangga. Di sini ada soal suatu campuran penyangga yang terbentuk dari 500 ml HCOH dan 500 ml HCOONA. HCOH dan HCONA dia sama-sama ada HCOO-nya ya. Jadi dia pasti pasangan asam basa konjugasi kalau garamnya sudah diuraikan. Jadi di situ awalnya ada HCOOH dan HCOONA. Si HCOONA dia merupakan garam. Jadi ini garam, ini asam. Kalau ada asam dan garam yang ada kesamaannya, jadi kalau yang satu ada HCOO-nya, ini juga ada HCOO-nya, ini bisa langsung dicari pH-nya, karena kita kan hitunglah pH sebelum dan sesudah. Kita disuruh mencari pH sebelum, yaitu pH ketika ada campuran HCOH dan HCONA. pH sesudah itu ketika HCOH, HCOONA dan H2SO4 ini dicampur. Kita cari yang sebelum dulu. Jadi HCONA-nya ini tadi kita uraikan dulu jadi HCOO- sama Na+. Ini asamnya, di sini bahasa konjugasinya. Jadi ini tadi HCOH-nya awalnya itu kita cari pakai rumus N sama dengan M kali V ya. Kita rumusnya kan pakai N. Jadi kita cari N-nya dulu. M-nya itu 0,2, V-nya 500 mili, berarti tinggal dikali aja. 500 dikali 0,2. Jadi N-nya HCOOH itu 500 dikali 0,2. Dicoret bisa ya, ini tinggal 50 kali 2 100. Berarti ini mula-mulanya 100. Karena ini mili, berarti karena ini mili, di sini milimol. Terus ini N-nya HCOONA itu sama dengan 50 kali 0,2. 500 kali 0,2 berarti 100 juga, 100 milimol. Terus 100-nya kita masukin sini, ini 100, di sini juga 100 karena ini koefisiennya sama-sama 1. Jadi kalau di sini 100, di sini juga 100. Kita pakai perbandingan mol, itu sama dengan perbandingan koefisien. Kemudian yang digunakan itu kan asam basa konjugasi. Jadi asamnya itu yang ini, basa konjugasinya yang ini. Jadi yang dimasukkan ke rumus ini asamnya sama ini basa konjugasinya. Terus pakai rumus H+. Kenapa kita pakai rumus H+? Gampangannya di sini diketahui Ka, berarti rumusnya pakai H+. Karena kalau di sini H+ itu Ka Na dibagi NBK. Kalau di sini diketahui Kb, berarti di sini OH min Kb NB per NBK NaK gitu ya. Terus ini tinggal dimasukkan aja, Ka-nya itu 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min 4 dikali Na-nya, asamnya 100, NBK-nya 100 juga, berarti sama 2 kali 10 pangkat min 4. Karena ini habis, berarti pH awalnya, pH sebelum itu sama dengan 4 min log 2. Oke, tadi sudah pH sebelum direaksikan dengan H2SO4 ya. Jadi pH sebelum ditambah H2SO4 tadi udah ketemu. Terus pH sesudahnya berapa? Jadi di situ ada HCOOH sama HCOONA. Di mana tadi HCOONA-nya ini terurai jadi HCOO- sama Na+. Tadi kalau kita lihat konsentrasinya 100 kalau kita lihat molnya di sini HCOH molnya 100, HCOO- basa konjugasinya molnya juga 100. Kita masukkan aja ke sini. HCOH-nya ini 100 milimol. HCOO-nya ini juga 100 milimol. Kemudian karena ini asam,
dan ini basa konjugasi, maka dia bisa terbentuk sistem penyangga ya. Jadi sistem penyangganya itu HCOOH dan HCOO-, di mana ini 100 milimol, di sini juga 100 milimol. Sudah, kemudian tadi di soal dia ditambah 100 ml H2SO4 0,01 M. Berarti ini ditambah H2SO4, molnya kita cari dulu, N-nya sama dengan M kali V juga, 100 dikali 0,01, berarti ini 1 milimol. H2SO4, kalau kamu lihat, ini bisa terurai ya. Ini bisa terurai jadi 2H+ dan SO4 2-. Jadi hanya di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Yang 1 milimol tadi kan molnya H2SO4 1 milimol. Karena di sini 1, di sini 2, maka kalau di sini 1 milimol, di sini 2 milimol. Jadi ini seperti prinsip kerja penyangga yang udah kita bahas di awal. Kalau ada suatu penyangga ditambahkan suatu asam, si H+, maka H+-nya ini bisa bereaksi ya. SO4 2- ini tidak bereaksi, kenapa? Karena dia kuat. Jadi dia berasal dari sisa asam kuat, jadi dia tidak bereaksi dengan zat lain. Kemudian yang bisa bereaksi itu si H+-nya ini akan bereaksi dengan sistem penyangga, bereaksi dengan HCOH atau HCOO-. Jadi dia bereaksi dengan HCOO- ya, ditambah H+ menjadi HCOOH. Jadi kalau H+ bereaksi sama ini, hasilnya ini. Kalau OH- bereaksi sama HCOH menghasilkan HCOO-. Ingat ya, di video pertama sudah pernah kita bahas. Jadi HCOO- bereaksi dengan H+ membentuk HCOH. Di sini kita pakai mula-mula reaksi sama sisa karena ada reaksi antara HCOO- dengan H+. Terus HCOO- di awal tadi sebanyak 100 milimol. HCOH tadi di awal sebanyak 100 milimol. H+ di sini 2 milimol. Kemudian yang ditulis di reaksi yang mana? 2, 2, 2. Kenapa? Karena dia yang angkanya paling kecil. Di sini 2, di sini 100. Jadi yang dipakai itu si 2-nya karena angkanya paling kecil. Di sini habis. Kemudian ini dikurangi sisanya 98, ini dijumlah sisanya itu 102 milimol. 98 milimol. HCOO- ini merupakan basa konjugasi, berarti ini N-nya basa konjugasi. 102 milimol merupakan molnya asam lemah, jadi ini NaK-nya. Mari kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu menggunakan H+ sama dengan Ka Na. Maaf, ini bukan NaK ya, Na lemah dibagi NBK, berarti ini sama dengan Ka-nya tadi 10, 2 kali 10 pangkat min 4, ini ya 2 kali 10 pangkat min 4 dikali Na-nya 102 milimol dibagi NBK-nya 98 milimol. Setelah dihitung, ini hasilnya sama dengan 2,08 kali 10 pangkat min 4, berarti pH-nya itu sama dengan 4 min log 2,08. Nilai pH-nya 4 min log 2 itu 3,69897, sedangkan pH yang sesudah itu 4 min log 2,08 sebanyak 3,68194. Kalau kamu bandingkan nilainya, dia hanya berkurang sangat sedikit sekali nilai pH-nya.
Jadi yang awalnya 3,69 jadi 3,68, hanya turun 0,01 saja, sekitar kurang lebih 0,01. Jadi bisa disimpulkan bahwa larutan HCOOH dan HCOO- ini bisa kita anggap sebagai larutan penyangga karena dia fungsinya dapat mempertahankan pH apabila ditambahkan sedikit asam kalau di contoh ini.